Isu tentang santri yang ikut membangun gedung di lingkungan pesantren kembali memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak netizen yang berbakti menuding praktik tersebut sebagai bentuk eksploitasi karena para santri dianggap dijadikan tenaga kerja tanpa bayaran. Kritik ini membuat Gus Miftah angkat bicara dengan nada tegas. Ia merasa tudingan tersebut datang dari orang-orang yang tidak memahami kehidupan di pesantren. Menurutnya, kegiatan kerja bakti di pondok bukanlah bentuk kerja paksa, melainkan tradisi gotong royong yang dilakukan santri atas dasar keikhlasan dan niat mencari berkah. Gus Miftah menegaskan tidak ada paksaan dari pihak kiai kepada santri untuk ikut membantu pembangunan pesantren. Namun, penjelasan Gus Miftah justru menuai perdebatan baru. Sejumlah netizen yang berbakti menilai pernyataannya terkesan anti kritik dan menutup ruang diskusi publik. Mereka berpendapat seseorang tidak harus pernah mondok untuk bisa mengkritisi sistem yang dianggap tidak adil. Bagi sebagian netizen yang budiman, kritik terhadap pesantren bukan bentuk kebencian terhadap agama, melainkan dorongan agar lembaga pendidikan Islam tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak terjebak dalam feodalisme. Mereka menegaskan pendidikan sejati seharusnya membentuk manusia yang berpikir merdeka, bukan tunduk tanpa nalar. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Ya betul Gus Sulim. Isin kula ngarang mawon. Kalau sekarang ada bahasa ngeten, di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabaruka. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Gini apa badan? Lah kayak pondok Al-Khazini buduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan perso alumninya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Siti Malegus, Mbah Holil, Mbah Wahab, dari situ semua. Kok sekarang dengan entengnya anggota DPR mengatakan apa? Izin pondok pesantren tersebut bisa dicabut. Anggota DPR, orang mak, mungkin kamu sekolah. Orang pondok buduran itu sudah memberikan sumbangsi banyak kepada bangsa ini. Alumninya Mbah Hasyim Asy'ari, alumninya Mbah Wahab sing gawe lagu Ya Lal Waton. Anda anggota DPR yang mengatakan demikian, sumbangsihmu untuk negara ini apa selain ngerepoti negara ini? Betul? Lah saya nyuwun sewu. Dengan santainya mengatakan itu pondoknya akan kita cabut izinnya. Selama ini sumbangsih pondok dengan sumbangsih oknum anggota DPR yang seperti itu, kira-kira lebih banyak sumbangsih pondok kepada bangsa ini atau oknum anggota DPR yang seperti itu? Kok malah dipadake nguli karo ro'an ki kepiye to? Dul. Iki lakon apa turun terus. Gemes kula lagi ngomong katangku viral meneh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gitu Gus. Kalau kamu belum pernah di neraka, jangan komentar masalah neraka. Kalau kamu belum pernah mabuk, jangan komentar mabuk, karena kamu belum pernah mabuk. Kalau kamu tidak pernah main bola, jangan komentar masalah bola. Menurut Gus, kok geding aku. Makanya orang-orang yang nggak pernah mondok nggak usah komentari pondok. Berarti Bung Toel nggak pernah jadi skuad timnas, nggak usah komentari timnas. Rocky Gerung nggak pernah jadi presiden, nggak usah ngeritik presiden. Nggak pernah jadi dokter, nggak usah ngeritik dokter. Kebenaran argumen tidak tergantung pada siapa yang meletakkan, tapi pada kualitas argumen. Kualitas argumen didukung oleh logika dan data. Kalau hanya orang yang punya pengalaman langsung yang berhak berpendapat, ya berarti pemuka agama nggak boleh ngomongin soal surga dan neraka. Ada pepatah, guru kencing berlari, murid kencing halto. Rame ae gak tau mondok, Kah, padha ambek uang sing ngelokno bakul estek goblok iku gak tau mondok. Aja rame ae po wong kon iku lho dapuranmu sing jarine si paling tau agama yang ngelokno bakul estek kok.
sing gak tau mondok ae. Terus urusan nguli-nguli, lek perlune mondok dadi kuli lah apa mondok? Wake pondok sing gak dadino santrine dadi kuli. Roan apa maneh iku? Kak, awas. Komen-komen gak tau mondok. Aku tau mondok petang tahun sampai kata dipekangkan no ambek ustati. Wis puasa. Gini ya Gus ya. Gini Gus, kalau asumsi sampean seperti itu ya. Jadi kalau saya punya asumsi seperti ini gimana ya? Jangan bahas pondok kalau kalian gak pernah mondok. Kata sampean begitu ya. Jadi sampean jangan bahas surga kalau belum pernah ke surga ya. Jangan pernah bahas neraka kalau kalian belum pernah ke neraka ya. Jadi jangan bahas babi ya kalau sampean belum pernah makan babi ya. Jadi gimana kalau saya punya statement seperti itu? Gus tolong ini dijelasin lagi tolong ya. Tidak usah bahas-bahas kematian ya. Kalau belum pernah merasakan mati ya. Jangan bahas kehidupan setelah mati ya. Kalau belum pernah merasakan setelah mati seperti apa. Yo, gimana ya kan? Yo, asumsi saya ini ngono loh. Menurut gue statement kayak gini tuh lucu sih. Karena kalau logika gini dipakai terus, dunia tuh nggak akan bisa dikritik sama siapapun. Contohnya gini ya, gue nggak perlu jadi politisi buat ngomongin korupsi, atau gue nggak perlu jadi polisi buat ngerti kalau ada oknum aparat yang salah. Gue juga nggak perlu kerja di TV buat ngerti mana siaran yang bermanfaat, mana yang enggak. Kritik itu bukan soal pernah di dalam atau enggak, tapi soal fakta, data, dan cara berpikir yang kritis. Dan justru kadang orang luar tuh bisa lebih objektif karena kita nggak terikat sama sistem di dalamnya. Kalau kritik soal feodalisme di dalam pesantren dianggap tabu, berarti kita udah sibuk jaga citra daripada perbaikan. Ingat ya, gue nggak nyerang semua pesantren. Banyak banget pesantren yang bagus, kiainya yang rendah hati. Tapi kita juga nggak bisa pura-pura buta sama fenomena banyak banget santri yang udah kayak pembantu, udah kayak tukang di rumah kiainya. Atau ada berlebihan yang udah lebih mirip ke pemujaan. Kalau hal-hal yang kayak gini dibiarin terus, akhirnya pesantren tuh bisa kehilangan nilai pendidikan yang sejati. Mendidik manusia jadi merdeka, bukan tunduk tanpa berpikir. Jadi kalau ada yang komen, gak usah ngomong karena lo belum pernah mondok. Gue sih cuma mau jawab santai aja. Justru karena saya di luar, saya bisa melihat lebih jernih. It's me Pak Menteri, ciao. Nah, ini nih ya, yang sering sekali ditiru-tiru oleh anak-anak pondok ya. Kalau ada orang komen atau kurang sependapat, langsung itu adalah orang yang tidak pernah mondok. Sama kayak junjungannya si Miftah ya. Miftah, kamu itu tidak usah lari dari kenyataan. Memang faktanya, Trans 7 mengatakan seperti itu ya, beropini seperti itu memang fakta ya, dan tidak salah ya. Tapi tanda kutip ya, di sisi lain tidak semua pondok pesantren seperti itu. Tapi apa yang digambarkan itu terjadi. Paham nggak sampai di sini ya? Banyak ya orang-orang, para kiai ya, yang memanfaatkan momentum ya, oknum-oknum kiai tersebut untuk memperkaya diri. Itu banyak. Apa yang disampaikan oleh Trans 7 itu tentang kiainya punya mobil Alphard ya, nyainya naik Alphard, kiainya naik mobil mewah, ya faktanya seperti itu. Jadi harus dipahami juga ya Bang Miftah, Anda ya seperti membela diri juga ya. Anda tidak memperlihatkan kenyataan dan faktanya seperti apa di lapangan. Ada hal seperti itu terjadi. Seakan-akan orang yang berpandangan berbeda itu dianggap tidak pernah mondok. Ya memang nggak mondok kok, tapi banyak juga orang-orang yang mondok sependapat dengan Trans 7. Dan satu hal lagi, Anda juga adalah salah satu kiai yang memanfaatkan momentum dari Anda yang dipanggil gus-gusan ya, yang bergemilang harta sekali lagi. Ya dari apa? Akses panjenengan seorang pendakwah yang bayarannya luar biasa. Ingat gak dulu ada pernah bilang kalau Anda dibayar setidaknya 1 miliar ya untuk sekali dakwah. Itu Anda pernah ngomong seperti itu ya. Jadi kata Gus Miftah itu seorang Gus yang suka bolak-balik dakwah keluar masuk diskotik dan juga pernah beri ceramah di dalam gereja. Dan kata beberapa santri itu, jangan pernah so tahu tentang pondok kalau lu nggak pernah mondok. Ini kalau kita pakai logika yang sama juga bisa. Berarti para kiai, gus, ustadz, dan ulama jangan pernah berbicara tentang surga dan neraka, apalagi menjanjikan orang tentang surga dan juga menakut-takuti orang tentang neraka. Kalau lu ngelihat aja belum, tinggal di dalamnya juga belum.
Ya enggak? Makanya beragama itu harus pakai logika. Kalau lu beragama nggak pakai logika, yang ada hanya fanatik buta, yang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak oknum yang hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi. Berpikir logis tentang agama berarti berpikir sesuai aturan yang ada, dan aturan itu udah jelas-jelas tertera di dalam hadis dan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengajarkan jika ada perdebatan di antara pandangan agama, kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi jika hal-hal seperti itu, seperti bagi-bagi makanan yang berlebihan, penghormatan yang berlebihan, bahkan praktik-praktik yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, berarti itu bukan ajaran agama. Memang kita tidak perlu membungkusnya dengan kata adab dan pengabdian, karena adab yang sejati itu bukan berarti tunduk dan membuta. Adab itu menghormati guru tanpa menghilangkan akal sehat kita. Dan pengabdian sejati bukan tentang melayani manusia, tapi tentang mengabdi kepada ilmu, kebenaran, dan Tuhan yang kita yakini. Namun ketika adab dijadikan alat untuk membungkam, itulah hal yang harus kita koreksi sama-sama. Ngerti ora Gus?